Jadi sebagai program studi pertama jenjang S1 kebencanaan di Indonesia, pendirian program studi ini mendapatkan rekomendasi dari dua badan besar yang mengelola kebencanaan. Yang pertama adalah rekomendasi dari BNPB dan yang kedua adalah rekomendasi dari Basarnas. Punya cita-cita apa sih Pak sebenarnya? Oh ya, mereka yang tertarik dalam mengikuti pendidikan program studi manajemen bencana di jenjang S1 itu sangat tertarik menjadi praktisi level manager. Karena sesuai dengan nama program studinya manajemen bencana ya. Jadi mereka akan melakukan fungsi-fungsi manajerial dalam penanggulangan kegiatan bencana. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Geok Mengwan dalam program Tribun Talks Goes to Campus. Kali ini berbeda ya, yang biasanya kita di studio Tribun News Bogor, sekarang kita langsung mendatangi kampus yang akan kita ulik kali ini, yaitu Universitas Budi Luhur. Nah, pasti sebagian Tribuners pasti udah ada yang tahu ya soal Universitas Budi Luhur ini. Tapi sekarang yang bakal kita bahas adalah salah satu program studinya nih, yaitu menurut saya itu cukup jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu Prodi Manajemen Bencana. Nah, tapi terlepas dari itu semua, menurut saya ini menarik ya, karena kan Indonesia sendiri adalah wilayah yang rawan bencana. Jadi program studi manajemen bencana ini cukup penting. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya lulusan manajemen bencana ini bagaimana sih prospek kerjanya, terus selama kuliah apa aja yang dipelajari? Daripada penasaran, langsung saja kita tanya ke Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Bapak Dr. Arief Wibowo. Bagaimana kabarnya Pak Abo ya? Iya, halo Mbak Gigi, selamat siang. Kabarnya siang. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Arief, sebelum kita kupas lebih jauh nih soal manajemen bencana, boleh dijelaskan nggak Pak, sebenarnya apa sih prodi ini tuh? Oke, selamat siang Mbak JJ, terima kasih sudah hadir di kampus Budi Luhur. Terima kasih juga kita sudah bisa datang ke sini. Iya, jadi program studi manajemen bencana ini adalah program studi pada jenjang strata 1 atau S1. Ya, yang akan memberikan pendidikan atau menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kebencanaan. Kami menerapkan pada jenjang S1 karena menjadi satu-satunya yang pertama di Indonesia dan sampai saat ini belum ada jenjang S1 manajemen bencana. Oh, jadi yang pertama, wah menarik banget. Iya. Dan bidang ilmu ini akan memanfaatkan IPTEK untuk melakukan pengelolaan atau manajemen kebencanaan. Jadi lulusannya memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang manajemen kebencanaan. Begitu Mbak Cici. Oke, tadi kan ini sebagai yang pertama ya, S1 manajemen bencana. Betul. Di Indonesia. Kenapa sih Budi Luhur mau mengadakan prodi ini? Yang pertama, Indonesia itu berada di wilayah Ring of Fire, cincin api. Jadi suka atau tidak suka, inilah tanah air kita yang memang kita harus terbiasa atau siap dengan situasi kebencanaan. Nah, atas dasar itu 77 tahun Indonesia merdeka, kami merasa terpanggil untuk menjadi pionir dalam pendidikan kebencanaan di Indonesia, khususnya pada jenjang S1. Selain itu, histori Universitas Budi Luhur juga sangat dekat interaksi maupun concernnya, yaitu pada bidang kemanusiaan, kebencanaan, relawan, serta pemberian beasiswa kepada putra-putri Indonesia di wilayah-wilayah yang pernah terkena bencana. Karena pertama kali kami memberikan beasiswa itu kepada putra daerah adalah putra daerah Aceh. Waktu itu sebanyak 18 orang, jenjang S1 9 dan jenjang S2 9. Dan ya takdir menyatakan beberapa saat setelah mereka direkrut ternyata terjadi bencana tsunami di Aceh, dan kami meneguhkan diri bahwa kami merasa ingin memperbanyak kebaikan-kebaikan itu hingga akhirnya terbitlah atau berdirilah Prodi Manajemen Bencana. Begitu. Backgroundnya sangat ini ya, membuat kita wah ternyata kemanusiaan tuh emang apa ya, dibutuhkan banget di Indonesia yang rawan bencana ini. Betul, ya. Mbak Gigi. Iya benar. Universitas Budi Luhur ini kan terakreditasi baik ya Pak ya? Iya betul. Untuk program studi manajemen bencana ini apa akreditasinya Pak? Ya, baik, sebagai program studi yang baru berdiri, kami mendapatkan izin penyelenggaraan itu dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
yaitu nomor 436 tahun 2022 tanggal 15 Juni. 15 Juni. Nah, sebagai program studi yang baru berdiri, kami dinyatakan telah memenuhi syarat minimum akreditasi. Nah, sehingga kami dapat pastikan bahwa program studi yang baru berdiri ini telah resmi boleh menyelenggarakan dan menerima mahasiswa, serta kami berkomitmen nanti lulusannya akan mendapatkan status akreditasi dari program studi yang diikuti, begitu. Seiring berjalannya waktu tentu kami mempersiapkan. Ya, karena masih baru banget ya, 15 Juni. Betul. Ya? Juni. Oke Pak, bisa disebutkan Pak soal keunggulan dari Prodi Manajemen Bencana ini? Iya, jadi sebagai program studi pertama jenjang S1 kebencanaan di Indonesia, pendirian program studi ini mendapatkan rekomendasi dari 2 badan besar yang mengelola kebencanaan. Yang pertama adalah rekomendasi dari BNPB dan yang kedua adalah rekomendasi dari Basarnas. Nah, dalam perjalanannya kami juga menyiapkan prodi ini dengan set kurikulum atau cakupan mata kuliah di bawah bimbingan Universitas Gadjah Mada, khususnya program studi manajemen bencana S2. S2-nya ya? Iya, jadi supaya terjadi link ya, nanti pesan dari kami kalau bisa melanjutkan, bisa begitu. Nah itu keunggulannya, tetapi kurikulum kami juga disusun dengan kompetensi yang kuat di bidang kebencanaan, khususnya manajemen di pra-bencana, sebelum terjadi bencana, tanggap bencana, saat terjadinya, dan pasca bencana. Itulah kompetensi utama yang kami berikan kepada lulusan kami nanti, ditambah kompetensi pendukung Mbak Gege. Apa tuh? Kompetensi pendukungnya adalah penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Oh, jadi nggak cuma begitu. Soal kebencanaannya, tapi ada sisi ekonominya juga benar. Ya, makanya dimasukin ke FEB ya? Makanya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, begitu Mbak Gege. Oke, ini kan baru dibuka ya. Kapan Pak ini dibuka untuk mahasiswa baru atau udah mulai menerima nih? Terus sampai kapan nih Pak pendaftarannya? Pada saat penyerahan SK Menteri, kami sudah berkomunikasi dengan Dikti melalui Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, dan kami sudah diperkenankan untuk menerima mahasiswa di semester Gasal 2022 ini. Jadi pendaftaran sudah buka dan kami juga sudah menerima mahasiswa baru, ada yang sudah terdaftar, sudah tercatat, dan insya Allah akan mulai kuliah tanggal 3 Oktober. Oke, berarti sekitar sebulan lagi. Untuk pendaftarannya sendiri emang sampai kapan? Tanggal 30 September. 30 September. Iya. Oke, masih ada waktu sebulan. Berarti, masih cukup. Iya. Iya. Jadi ternyata banyak ya peminatnya ya ternyata. Iya. Iya. Ingin menjadi sarjana manajemen bencana yang pertama di Indonesia. S1 manajemen bencana. Berarti nanti lulusannya S. Nah, lulusannya ini kan ini nomenklatur baru ya. Nanti kita usulkan memiliki gelar sarjana manajemen bencana. Sarjana manajemen bencana. Betul. Oke. Nah, saya penasaran deh Pak. Kan udah ada S2-nya ya? Betul. Nah, udah ada S2-nya. Mereka tuh rata-rata yang masuk ke prodi ini ya, punya cita-cita apa sih Pak sebenarnya? Oh iya, mereka yang tertarik dalam mengikuti pendidikan program studi manajemen bencana di jenjang S1 itu sangat tertarik menjadi praktisi level manager. Karena sesuai dengan nama program studinya manajemen bencana ya. Jadi mereka akan melakukan fungsi-fungsi manajerial dalam penanggulangan kegiatan bencana, mulai dari mengidentifikasi lokasi wilayah potensi bencana, lalu menangani situasi saat terjadi bencana, sampai melakukan recovery atau rekonstruksi ulang, pemulihan dari wilayah yang terkena bencana. Begitu Mbak Ji. Oke. Tapi sebenarnya prospek kerjanya nih Pak, apakah selalu di kebencanaan kayak Basarnas, tadi kan BNPB, atau gimana sih Pak? Ya, image masyarakat ya tentang kebencanaan, biasanya personil-personilnya berasal dari kantor atau lembaga yang menangani kebencanaan. Tentu saja peluang masuk dalam lembaga tersebut, Basarnas, BNPB, pasti sangat besar ya. Apalagi kami juga menjalin kerjasama ya dengan Basarnas, BPBD dan seterusnya. Sehingga prospek kerjanya nanti memang menjadi praktisi kebencanaan di lembaga yang menangani kebencanaan. Tapi tidak hanya itu Mbak Gege, karena muatan kurikulum kami juga mempersiapkan alumninya itu bekerja di sektor korporasi atau perusahaan atau industri. Ya, jadi ada mata kuliah yang disetting sehingga mereka siap untuk menangani misalnya analisis bencana di perusahaan, misalnya penanganan limbah yang tidak terkontrol, atau bencana karena misalnya kegagalan teknologi, atau bencana yang disebabkan karena
proses kerja. Nah, itu masuk dalam muatan kurikulum kami juga. Oh, jadi bisa ya, jadi di perusahaan-perusahaan gitu. Sangat memungkinkan. Oke, emang apa sih Pak yang dipelajari di prodi ini tuh sampai bisa ini masuk ke perusahaan juga? Berarti kewirausahaan juga bisa ya, karena ekonomi juga ya tadi. Benar Mbak Gege. Gimana tuh Pak? Jadi pertama yang dipelajari itu menangani kegiatan kebencanaan di fase prabencana, mulai dari pemetaan, mitigasi ya, lalu penyiapan dan termasuk mempelajari kelembagaan dan kerjasama. Karena penanganan bencana itu kan nggak bisa sendiri, betul. membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Nah, oleh karena itu ada muatan kurikulum atau mata kuliah tentang kelembagaan dan kerjasama. Selain itu, mulai kita masuk ke dalam materi tentang kebencanaan itu, mulai dari kerentanan, kapasitas, analisis risiko bencana, sampai ke pengelolaan sistem informasinya. Jadi kami juga mengandalkan teknologi supaya lulusan-lulusan kami ini familiar dengan teknologi untuk membantu penanganan kebencanaan. Dan pada akhirnya kami juga menyisipkan mata kuliah-mata kuliah yang diperlukan untuk lulusan yang ingin berkarir di perusahaan atau industri. Misalnya K3, lalu analisis resiko, ya, analisis dampak lingkungan. Juga ada mata kuliah bermuatan wirausaha serta ekonomi kreatif. Kenapa ada ini? Karena wilayah potensi bencana, ini bicara sebelum bencana ya Mbak Gigi ya? Prabencana. Ya, jadi wilayah yang berpotensi bencana itu mesti dipetakan memiliki kekuatan ekonomi apa, sehingga masyarakatnya dipersiapkan. Nah, lulusan kami dibekali dengan kurikulum atau mata kuliah yang mampu memberdayakan masyarakat dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah potensi bencana. Jadi pada saat terjadi bencana, si masyarakatnya sudah lebih cepat recovery-nya. Nah, itulah namanya ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Oke, berarti banyak banget ya disiplin ilmu yang dipelajarinya ya. Berarti ada komunikasi, komunikasi kebencanaan, ekonomi. Terus berarti ada ini ya, trauma healing gitu ya? Ada. Psikologi juga masuk ya dipelajari di sini ya. Termasuk bahasa Inggris, komunikasi internasional untuk kebencanaan. Kalau misalkan dia terjadi di wilayah yang merupakan irisan dengan negara lain, perbatasan gitu ya. Pasti dibutuhkan. Itu kan dibutuhkan ya. Apalagi di lepas laut gitu kan, di perairan dalam dan seterusnya, begitu Mbak Gigi. Wah, banyak banget yang dipelajarinnya. Oke, Pak, sebelumnya kan saya cari tahu ya soal mata kuliah yang dipelajari di prodi manajemen bencana ini. Ada juga ekonomi kreatif yang tadi Bapak singgung tadi. Nah, itu nanti belajarnya tuh kayak gimana sih Pak? Iya. Jadi ekonomi kreatif dan kewirausahaan ini merupakan kompetensi pendukung dari lulusan kami. Kami juga ingin lulusan kami paham mengenai ilmu kebencanaan, namun juga memiliki semangat atau jiwa entrepreneur. Ya, nah, dari mana mereka memulai? Mereka bisa memulai dengan mengajak masyarakat di wilayah potensi bencana. Karena mereka punya ilmu tentang kebencanaan, otomatis mereka akan tahu wilayah mana dengan potensi masing-masing dan apa potensi ekonominya. Nah, dengan dia terlibat di masyarakat, kami apalagi juga memiliki studi ekskursi, praktik kerja, ada juga laboratorium ya. Itu akan mendorong mahasiswa turut serta menggerakkan ekonomi kreatif di wilayah potensi bencana itu. Nah, tidak ada yang salah bila dia lulus menjadi wirausahawan. Iya, betul. Ya, karena dia sudah mengenali terutama di wilayah-wilayah. Sehingga harapan kami kalau dia menjadi wirausahawan, dia akan menjadi wirausaha yang tahu potensi lokal di wilayah potensi bencana itu. Jadi selain dapat ilmu tentang ekonominya, juga kalau misalkan terjadi bencana nih di wilayahnya, dia udah tahu ya gimana recovery-nya. Dia bisa menggerakkan masyarakatnya. Jadi kayak analisis risikonya tuh udah tahu ya. Terutama ketahanan ekonomi, karena kan habis bencana biasanya kita harus segera bangkit ya, untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Biar ekonominya tergerak lagi ya rodanya. Benar Mbak Gege, seperti itu. Nah, prodi ini kan erat kaitannya dengan kemanusiaan. Iya. Terus tapi kenapa ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu? Iya. Kan bisa di Fakultas Humaniora, itu? Benar. Karena program studi manajemen bencana ini memberikan muatan kurikulum yang lintas bidang ilmu, kami sadar bahwa keberadaan program studi ini bisa berada di mana saja Mbak Gege. Kenapa kami menempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Karena kami yakin dengan nilai-nilai kebudiluhuran, kami ingin menciptakan lulusan yang mampu menjadi penggerak ekonomi, terutama di wilayah lokasi bencana atau potensi wilayah bencana.
Nah, kami berkomitmen membekali lulusan kami ya sesuai dengan visi dari Universitas Budi Luhur menjadi universitas yang unggul di bidang kewirausahaan, terutama di technopreneurship juga. Iya, atau sociopreneurship. Nah, dengan harapan itulah, dengan tujuan itulah kami tempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena pada akhirnya ilmu manajemen ini dapat dikolaborasikan dengan ilmu ekonomi. Khususnya kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Oke, jadi sesuai dengan visinya ya. Iya, sebagai penciri prodi kami. Penciri prodi. Oke. Nah, Pak, nanti saat sudah mulai perkuliahan, apa bakal ada profesional misalkan dari Basarnas atau BNPB gitu yang akan mengajar? Baik, untuk tenaga pengajar di program studi manajemen bencana S1 Universitas Budi Luhur, kami memastikan dosen-dosen kami merupakan unsur yang lengkap dari mulai akademisi, lalu juga praktisi. Ya, sudah ada salah satu praktisi dari Badan Kebencanaan Besar di Indonesia yang sudah menyatakan bergabung sebagai tenaga pengajar. Nah, sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, beliau bisa dijadikan dosen tetap dan akan mengajar di program studi kami. Kami juga punya dosen praktisi dari unsur konsultan kebencanaan. Selain itu, kami juga akan merekrut dosen dari unsur industri, Mbak. Sehingga nanti kan langsung ya bisa tahu, bisa tidak hanya konsep tapi juga pengalamannya dalam menangani kebencanaan di korporasi atau perusahaan. Jadi bisa berbagi pengalamannya ya, praktisi. Oke, nanti Pak pas sudah mulai perkuliahan itu sistemnya online, offline atau gimana, atau hybrid mungkin? Ya, kami akan menyesuaikan dengan standar atau ketentuan dari Kemdikbud mengenai proses penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Sebagaimana kita tahu, pandemi belum dicabut ya, belum dinyatakan sebagai endemi, maka saat ini kami tetap memprioritaskan perkuliahan secara luring, Mbak. Tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang berlaku, yang ketat ya. Offline. Nah, ya tidak berharap sih situasi akan menjadi terbatas lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa terus melaksanakan pendidikan ini dengan lancar di tengah situasi pandemi yang kita usahakan atau kita harapkan semakin meredah. Ya, amin. Karena kan butuh praktik juga ya pastinya. Betul. Nanti kalau online terus jadi susah, kurang. Jadi terbatas, apalagi kami punya lab-lab yang cukup banyak. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik pastinya. Oke, Pak, ada kelas karyawan nggak di prodi manajemen bencana ini? Begini, Mbak Gege. Pada prinsipnya pendidikan itu kan berlaku sepanjang hayat. Iya, betul. Dan berlaku untuk semua. Betul. Jadi baik warga negara atau masyarakat yang ingin belajar seharusnya kan tidak boleh dibatasi oleh kesempatan. Oleh karena itu kami menyelenggarakan juga baik kelas pagi yang kuliah pagi atau siang maupun kelas sore yang nanti bisa diambil oleh udah kerja. Iya, jadi mereka mengambil jam kuliahnya ambil yang sore saja seperti itu. Oke, jadi penyebutannya bukan kelas karyawan tapi kelas sore kelas sore. Kelas reguler sore. Kelas reguler sore. Oke. Di prodi manajemen bencana ini kan teorinya 60% ya Pak ya, terus praktiknya 40% ya. Betul. Nah, ini hampir seimbang ya Pak. Biasanya yang kayak gini nih yang dibutuhin sama mahasiswa zaman now. Karena kan bisa mengaplikasikan langsung nih teori yang didapat di kelas ya Pak ya. Mengapa kami melakukan set kurikulum seperti itu ya, 60% berupa konsep atau teori dan 40% adalah praktikum ya. Karena kami meyakini konsep yang diaplikasikan dengan implementasi atau praktik itu akan jauh meningkatkan atau mencapai kompetensi lulusan. Nah, bagaimana pelaksanaan praktikum itu? Yang pertama dalam bentuk studi ekskursi. Jadi para mahasiswa nanti mulai semester 1 Mbak Gege itu sudah harus melakukan studi ekskursi. Jadi kunjungan studi misalnya ke lembaga, ke wilayah gitu ya yang potensi bencana atau ke institusi ya. Dari semester 1. Dari semester 1 sudah ya, sudah ada studi ekskursi dan itu mata kuliah praktikum sudah diberikan juga dari semester 1. Nah, yang kedua adalah dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Kami punya laboratorium fisik, laboratorium penginderaan jauh untuk GIS maupun laboratorium mitigasi dan rekonstruksi. Nah, kalau penyediaan laboratorium itu masih ditunjang dengan living laboratory atau laboratorium hidup, di mana mereka harus turun ke lokasi tadi, ke wilayah untuk melihat langsung seperti potensi bencana seperti itu. Jadi nggak selalu di ruangan. Betul, gitu ya? Bener. Betul. Luar biasa, Pak.
ada juga selain praktik ya, kuliah kerja praktik. Ini berarti praktik di luar kelas reguler gitu ya. Nah itu bagaimana sistemnya? Apakah nanti disalurkan oleh universitas atau bagaimana? Baik, kami mengadopsi konsep belajar yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sana kami akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan satuan kredit semester, tidak hanya di dalam program studi, namun juga di luar program studi atau di luar Universitas Budi Luhur. Jadi aktivitas mereka selama masuk dalam konsep MBKM akan dikonversi menjadi capaian SKS. Sehingga bisa tuh kalau dulu misalnya Mbak Gege kuliah harus di meja, di kursi gitu ya, di kelas. Nah, mereka bisa beraktivitas di luar, misalnya proyek kemanusiaan. Itu bisa setara maksimal 20 SKS. Wow. Jadi konsep belajarnya bisa merdeka belajar iya, seperti itu. Dan untuk rintisan kerjasama, dalam bulan ini bahkan akan ada satu yang akan di-launching kerjasama dengan Basarnas rencananya, iya di bulan ini, sehingga kami memastikan mereka akan memiliki interaksi atau kuliah kerja praktik yang menunjang konsep living laboratory tadi, begitu Mbak Jai. Oke. Berarti selain di Basarnas juga ada bisa perusahaan-perusahaan lain, juga ya? kan Betul. ya? Nggak terbatas. Tidak gitu terbatas pada lembaga kebencanaan ya, bisa juga di Kemensos, iya, ya, bisa juga di BMKG, yang masih terkait, iya, atau di perusahaan ya, yang memang memberikan kesempatan mereka untuk mengenali proses penanganan kebencanaan dari sisi bencana yang terjadi di perusahaan. Jadi bisa mengaplikasikan ilmu yang udah didapat betul, di kelas juga ya Pak betul. ya. Jadi hitungannya berarti banyak praktiknya ya prodi ini tuh ya? Ya konsep MBKM memang memberikan kesempatan ya sesuai dengan arahan dari Mas Menteri Pendidikan Pak Nadiem. Jadi kami menitik beratkan pada pembelajaran dengan sistem outcome learning yang memang kompetennya di dalam standar nasional pendidikan tinggi, begitu Mbak. Biasanya nih yang banyak praktiknya ini yang sering dilirik, ya? yang sering dilirik juga nih sama perusahaan lulusan. Iya, betul kan ya Pak ya? Betul sekali Mbak Gege. Oke, nah Pak kita kan udah ngobrol banyak nih dari tadi soal prodi manajemen bencana. Nah kalau ada yang tertarik nih untuk bergabung nih untuk menjadi mahasiswa prodi ini, gimana Pak caranya? Syaratnya sangat mudah, karena ini merupakan program studi dari lintas ilmu ya. Jadi kami membuka kesempatan untuk seluruh putra-putri lulusan SLTA, baik itu SMA maupun SMK, dari berbagai jurusan ya, untuk menjadi sarjana manajemen bencana pertama di Indonesia di Universitas Budi Luhur. Dengan cara mengunjungi kampus Budi Luhur tentu saja ya untuk mendaftar. Tapi jangan khawatir, di masa pandemi ini juga sudah bisa online tentunya ya. Bisa mengunjungi info PMB, PMB itu penerimaan mahasiswa baru ya. Info pmb.budiluhur.ac.id. Nah, selain itu juga bisa menghubungi nomor telepon di 021 585 3753 atau juga melalui IG Kampus Budi Luhur. Jadi kami harapkan lulusan-lulusan SLTA nih sekarang sudah punya harapan baru. Kalau yang ingin berkarir atau bekerja nanti di bidang kebencanaan, sudah ada program studinya. Dan yang pertama di Indonesia adalah di Budi Luhur. Berarti yang sebelumnya yang ke S2 manajemen bencana tuh dari berbagai S1. Nggak dari linear ya. Jadi betul. Kalau sekarang bisa sekarang linear. Jadi linear. Udah punya. Betul Mbak Gege, jadi linearitasnya terjaga sekarang. Iya betul, manajemen bencana lagi nanti S2-nya. Nah Tribuners tadi udah dicatatkan yang kalau tertarik tuh bisa daftar di PMB. Info pmb.budiluhur.ac.id dan atau di Instagram. Iya, bisa Kampus di Instagram. Budi Luhur. Kampus Budi Luhur. Oke deh Pak, akhirnya selesai sudah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Mbak Gege, sama-sama. Bapak Abo ya, Bapak Arif Wibowo atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang kami ke kampus Universitas Budi Luhur. Terima kasih sekali lagi untuk Tribun Jakarta. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Tribuners, sekian pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di Tribun Talks Goes to Campus selanjutnya.